gimana cara ngukur produktivitas engineer. Jadi mungkin pertama yang perlu diketahui adalah kenapa sih kita harus ngukur produktivitas engineer gitu. Jadi di sebuah company gitu ya, kan ada fungsi-fungsi lain kayak sales, marketing, operation gitu ya. Nah, tim-tim itu masing-masing itu ada tuh uh, cara mengukur produktivitasnya. Kayak misalnya sales, berapa banyak revenue yang di-generate, berapa banyak orang yang berhasil dimasukkan ke pipeline sales engine. Marketing, berapa banyak orang yang berhasil di-reach, berapa banyak organic traffic dari website yang berhasil dibuat gitu ya. Operations juga ada tuh cara mengukur produktivitasnya. Kayak seberapa cepat mereka sebagai satu tim itu bisa mengaccomplish suatu task atau seberapa apa namanya jauh dari SOP yang sudah diberikan gitu ya, standard operational procedure. Tapi kalau software engineer hitungnya gimana gitu kan? Kayak gimana kita bisa mempertanggungjawabkan cost kita, gaji kita, infrastructure yang kita buat gitu ya, yang sebegitu mahalnya gitu, GCP, AWS gitu ya. Itu gimana kita ngejustify-nya gitu kan? Apalagi software engineers itu gajinya gede gitu. Jadi sulit gitu. Apa namanya? Itu adalah sesuatu yang kita harus pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa kita harus mengukur produktivitas engineer. Gitu. Nah, ketika mengukur produktivitas engineer, pada mulanya itu evolusinya panjang gitu ya. Mungkin orang bakal start dari kayak, oh, jadi mungkin kita bisa mulai dari berapa banyak commit, berapa banyak line of code yang ditulis gitu ya. Dan nanti kalau kita ngukur produktivitas engineer dengan cara itu, nanti orang ngodingnya kayak lurus ke bawah tuh. Kayak ngodingnya kayak apa namanya satu line ke bawah gitu kan. Jadi satu baris isinya pendek-pendek biar line of code-nya banyak gitu ya. Evolusi yang lainnya adalah gimana kalau jumlah files yang di-ship gitu ya. Again, itu pun nanti juga flawed ya. Jadi apa namanya, software engineer-nya bakal membuat sistem yang uh, terlalu banyak filesnya gitu ya, dan kayak jadi malah susah di-debug gitu kan. Nah, ada juga evolusinya adalah di mana uh, kita mengevaluasi based on number of commit gitu kan. Is it good? Maybe no, gitu kan. Tapi pertama mungkin aku ajarin dulu gimana cara kita ngukur productivity based on commits ya. Jadi di sini aku udah ada apa namanya open repo-nya GitHub gitu ya, di mana open repo-nya Yatoki, di mana kita bisa melihat salah satu dari mungkin di sini kali ya, repo-nya. Habis itu kita bisa lihat insights, terus kita lihat commits gitu. Dan kita habis itu mungkin contributors. Yes. Nah, kita jadi tahu nih ada berapa siapa yang paling sering commit gitu ya, yang paling berproduktif di company ini, di repo ini gitu ya. Dan ini pun juga bisa dilihat aktivitasnya, bisa dilihat dari apa namanya jumlahnya per engineers gitu ya. Tapi apakah ini a good metrics gitu? Not necessarily, karena nanti again yang terjadi adalah orang-orang akan malah bikin komit kecil-kecil gitu. Kalau ini menjadi measurement utama untuk mengukur produktivitas gitu, untuk mencari menjadi accountability gitu ya. So this is not necessarily a good thing juga gitu. Habis itu gitu ya, karena kesulitan ini, kerumitan ini gitu kan, mulai nih ada riset-riset gitu. Yang paling terkenal adalah dari Google, yaitu namanya Dora. Dora Matrix itu terbagi menjadi ini. Jadi Dora Matrix itu basically terdiri dari 4 matrix dan itu fokus ke arah delivery performance dan operational performance gitu ya. Di mana delivery performance itu adalah deployment frequency gitu ya. Dan kalau kita CI/CD gitu, sebenarnya jumlah commits ini itu akan sama dengan jumlah deployment gitu. Tapi nggak selalu ya kan. Nah, karena jumlah commit itu tidak translate menjadi jumlah deployment, maka Dora ini basically nge-push bahwa orang tuh harus melakukan CI/CD supaya jumlah commit sama dengan jumlah deployment. Jumlah deployment sama dengan jumlah fitur yang mencapai production yang akan dilihat sama users eventually gitu ya. Dan ini menurut researchernya adalah salah satu good
proxy metrics untuk mengukur productivity gitu ya. Makanya aku di beberapa sosial media aku selalu menekankan bahwa kita harus ngoding tuh ngebut gitu ya, deployment frekuensinya tinggi gitu. Coding gitu kan. Karena apa? Karena ya ini sudah ada risetnya bahwa dengan deployment frekuensi yang tinggi, maka ini akan membuat si software engineers tuh makin produktif gitu ya, dan timnya juga makin produktif. Yang kedua ada lead time for changes. Lead time for changes adalah waktu yang dibutuhkan dari orang mulai uh, ada dua sih sebenarnya sih ya, lead time for changes ini ya. Dari orang sudah commit sampai barangnya sampai productions, itu satu. Sama lead time itu adalah dari ketika requirement tuh sudah beres ya, sudah terkunci, sampai orang bisa deploy ke productions. Itu bisa juga dibilang lead time ya. Mungkin kita bisa lihat aja kayak lead time itu apa? Lead time, software engineering. Biar aku nggak salah nih. Oke, jadi dari backlog menjadi deployment di sini adalah lead time. Nah, ingat kan ada lead time dari development, ada juga lead time dari backlog gitu ya. Nah, sebenarnya ini nih lead time yang lebih penting ya, karena ini lead time yang bisa diganti nih dari segi software engineering. Kalau lead time dari sini kan kayak siapa yang bakal bantu memperkas backlog ya kan, itu kan bergantung sama manusia banget nih. Ini itu lebih bergantung terhadap organisasi engineering. Ini kan udah mulai bergantung sama apa organisasi desain dan kawan-kawan ya. Desain, product manager, bisnis gitu. Ini most of the time bakal bergantung sama organisasi software engineering tersebut sendiri. Jadi ini apa namanya lead time ini, change lead time ini adalah yang dimaksud dengan lead time for changes ini ya gitu. Dan itu mengindikasikan kayak makin kecil angkanya, itu mengindikasikan bahwa timnya makin produktif gitu. Mirip-mirip lah sama tim operational gitu. Tim operations ketika dia disuruh melakukan suatu SOP gitu ya, makin cepat itu kita menganggap mereka makin produktif. Yang ketiga adalah change failure rate, itu adalah seberapa sering ketika ada changes masuk ke production, terus ternyata itu mengintroduce failure, bikin barangnya break gitu ya, bikin issue di production gitu. Nah, ngitung change failure rate gimana gitu. Jadi kita ngitungnya sebenarnya lumayan simpel sih. Berapa banyak deployment yang gagal, maksudnya gagal itu adalah merusak productions gitu ya, dibagi berapa banyak deployment gitu. Nah, yang atas berapa banyak deployment yang merusak productions, dibagi yang bawah berapa banyak deployment adalah change failure rate gitu ya. Dan angkanya typically harus kecil gitu. Dan time to restore service adalah kalau misalnya service-nya down, seberapa cepat kita bisa nge-restore itu ya. Jadi kayak ini lebih ke arah dari kode, terus kita ketika misalnya barangnya rusak nih di production, gimana kita bisa nge-reset gitu ya, dari kode kita di deploy ulang gitu ya, itu seberapa cepat gitu kan, karena kadang-kadang kan nggak secepat itu ya, nggak tiba-tiba tinggal commit terus tiba-tiba langsung ke production, bisa aja ada apa namanya CI/CD pipeline, ada test automation dan kawan-kawan gitu ya. While time to restore service itu emang kadang-kadang sengaja lama karena tadi kan ada testing-testing gitu ya. Tapi makin cepat itu sebenarnya juga merupakan indikasi bahwa timnya itu makin produktif gitu ya, makin makin bisa beradaptasi dengan changes gitu. Nah, ini Dora gitu ya. Is it a good metrics? It is a good start ya, gitu. Dimana kayak di Dora ini tuh juga ada itunya, ada tier-tiernya gitu ya. Harusnya sebagus apa? Nah, ini tiernya Dora. Jadi yang paling bagus adalah change lead time-nya dari kita apa namanya mulai bikin changes, mulai commit sampai code review dan sampai deploy productions itu kurang dari 1 hari. Itu elite gitu ya. Deployment frekuensi bisa ngedeploy on demand beberapa kali per hari gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ngedeploynya masih kayak seminggu sekali ngikutin sprint, itu berarti belum level elite gitu kan. Change failure rate, seberapa sering barang yang dilempar ke productions itu menghasilkan issue dibandingkan dengan jumlah deployment, itu harus di bawah 5%. Sedangkan failed deployment dan recovery time itu harus di bawah 1 jam gitu ya. Nah, ternyata 19% dari company di dunia itu sudah selevel ini nih gitu. Jadi ini salah satu cara nge-measure software engineering matrix gitu ya, dari segi tim gitu, dan nggak cuma dari segi individual gitu, karena ngukur secara individual sebenarnya nggak terlalu bagus juga sih ya. Karena tidak bisa, the smallest unit of software engineering itu adalah tim
gitu, bukan individu. Karena ya individunya itu tuh bisa apa ya? It's gonna be tough lah. It's gonna be bakal banyak cara untuk main-mainin matrix kalau kita ngukurnya secara individu. Kalau ngukurnya secara tim itu lebih lebih make sense gitu. Nah, jadi ini untuk sebagai benchmark teman-teman ya buat tahu bahwa seharusnya Dora Matrix teman-teman tuh selevel apa gitu ya. Ini satu gitu ya. Jadi Dora Matrix adalah salah satu cara gitu. Habis itu Dora Matrix ini kan masalahnya bergantung banget sama software deployment gitu ya, software release dan kawan-kawan gitu. Tapi what about the other software engineering part gitu ya? Engineers-nya kalau dia lama-lama burnout gitu ya karena ngejar angka ini, terus gimana dong? Gitu kan. Engineers-nya kalau misalnya habis itu ngerasa nggak satisfied sama pekerjaannya, terus gimana? Gitu kan. Nah, dari sini muncullah angka baru. Muncullah measurement baru, namanya space. Ini adalah space matrix. Space matrix itu basically adalah satisfaction and well-being, performance, activity, communication, collaboration, and efficiency gitu ya. Di mana Dora itu mainly ada di activity ini ya. Tadi kan merge times, terus kayak deployment frequency gitu-gitu ya. Uh, Tadi Dora apa aja sih? Ya, deployment frequency, time to restore, reliability gitu ya. Um, Space itu ada space itu supersetnya lah, jadi lebih besar daripada Dora gitu ya, tapi juga mencakup hal-hal yang sifatnya subjektif gitu, seperti satisfactions, terus kayak knowledge sharing, quality of meetings gitu ya. Yang kedua adalah dia tuh melihat matrix itu dari 3 level, dari segi individu, dari segi grup atau tim atau organizations, yang ketiga dari segi sistem ya, dari barang teknologinya itu sendiri gitu ya. Nah, ini space. Aku jujur tidak melihat research yang as deep as Dora gitu ya, di mana Dora itu udah ada sampai ada researchnya dan ada kayak surveinya dan kawan-kawan gitu ya. Jadi use this with a grain of salt karena ya ini adalah matrix yang ditulis oleh someone untuk evolusinya dari Dora, tetapi apa dia tuh tidak se well research dibandingkan Dora gitu ya. Yang ketiga adalah um, evolutions dari Dora. Jadi bayangin Dora itu evolve jadi 2 ya, ada yang jadi space dan ada yang jadi DevOps matrix gitu. DevOps Matrix itu ada ini. Jadi ini key outcomes-nya. Jadi orang yang bikin Dora gitu, eventually dia membuat research yang lebih, karena dia melihat bahwa oh nggak bisa nih kita mengukur software engineering productivity cuma dari segi delivery-nya doang. Kita harus melihat dari segi performance secara organisasi dan menyeluruh gitu ya. Karena kalau cuma melihat delivery doang itu short term banget gitu ya, dan bisa bisa long term-nya itu tidak menghasilkan produk yang bagus, tidak menghasilkan bisnis yang bagus gitu kan. Jadi yang mereka lakukan adalah ini Dora gitu ya. Tadi yang lihat ya, deployment frequency, lead time for changes, change failure rate, sama failed deployment recovery time. Tapi ada barang-barang lain juga seperti organizational performance gitu ya, dari segi profit, dari segi number of customers dan kawan-kawan gitu. Jadi business metrics-nya gitu ya. Habis itu ada team performance gitu ya, di mana mereka bisa kolaborasi atau enggak. Ada operational performance, bisa jagain day to day apa enggak, sama reliability metrics, things like uh, number of bugs, number of crashes di productions, number of issues gitu ya. Jadi bisa ada matriks-matriks lain yang dilihat dari evolusinya Dora ini gitu ya. Habis itu mereka juga melihat dari segi individu itu ada level burnout, productivity, sama job satisfaction gitu. Nah ini nih ya menurutku cukup menarik ya, karena yang ini udah sangat well research juga gitu ya. Dan ini itu angka-angka ini itu bisa kita kait-kaitkan dengan teknologi-teknologi sekarang. Misalnya, apakah trunk-based development itu bikin software delivery performance naik gitu ya? Apakah AI itu bikin orang tidak burnout? Apakah AI itu bikin orang lebih produktif? Apakah LLM itu bikin reliability targets menurun gitu ya? Jadi dengan mempunyai matrix-matrix ini gitu, ini bisa digunakan untuk mengevaluasi tools-tools
yang sudah ada, mengevaluasi framework cara berpikir, cara kerja yang sudah ada gitu ya, dan melihat apakah eh kalau aku mengadopt AI, apakah organizational performance-ku meningkat? Apakah aku akan generate more profit gitu ya? Apakah timku jadi operational wise jadi lebih efisien gitu? Nah, ini adalah matrix Dora yang baru. Aku sih sangat suka yang ini karena ini sangat well research dan tiap tahun tuh ada reportnya. Jadi ini ada 2023 report, ada juga 2024 report ya. Dengan kita punya matrix-matrix ini ya gitu ya, dan tadi kita lihat Dora itu ada angka yang elit gitu ya, dan all the way sampai yang tradisional yang kurang gitu. Kita tuh jadi bisa tahu sebenarnya tim kita tuh sudah bagus gak sih, sudah legit gak sih? Atau sebenarnya tim engineering kita emang adalah bottleneck gitu ya. Jadi ini tuh sangat penting ya untuk kita pahami supaya kita pun memiliki self esteem gitu bahwa software engineering tim kita tuh nggak ampas kok. Menurut benchmark tuh software engineering kita bagus kok gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata masih kurang, kita menjadi punya sebuah target yang harus kita pursue gitu ya. Itu conclusion number one. Conclusion number two adalah untuk para apa namanya para eksekutif ya gitu ya dan para manajemen beware, be careful dalam menggunakan matrix-matrix ini karena what gets measured get managed gitu ya, and you cannot improve what you cannot measure gitu. Tapi at the same time ketika ini measurementnya menjadi bagaimana mereka dapat promosi, bagaimana mereka dapat performance review, gimana mereka dipecat gitu ya, this becomes a very delicate items gitu ya. Jadi kita nggak mau over index ke measurement ini. Measurement ini mungkin bisa kita pakai sebagai flagging aja, tapi jangan sampai menjadi ultimate numbers yang bikin orang itu dipecat. Kenapa? Nanti mereka malah dimain-mainin. Sama kayak tadi, sama kayak case-nya kalau kita kebanyakan kita bikin measurementnya based on line of code. Nanti orangnya nulisnya lurus ke bawah. Kalau kita bikin measurementnya based on commits, nanti orangnya bakal bikin commits setiap satu teks gitu ya. Dan itu berbahaya banget gitu. Jadi untuk manajemen gitu ya, be extra careful on using these numbers. Dan kayak gunakan numbers ini untuk apa namanya improving the software engineering processes gitu ya. Apakah ini bagus untuk mengevaluasi apakah satu software engineer ini bagus apa enggak? To some degree mungkin bisa, tetapi again use your judgment and use a grain of salt gitu aja.